إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى رحمه الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى رحمه العلم سيد الإمام أبي محمد بن محمد الواسطي سيد الشيخ محمد بن عبد الله بن مسلم المعدلي سيد الشيخ محمد بن عبد الله البنجاني سيد الشيخ كشف سيدي ومرشدي ومربي الروح أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشى من الرحمة والمغفرة ويعلي درجاته في الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وولادنا ذريتنا من بركاته ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin. Wa darul dahilin amin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-29 daripada Ramadan 1443 Hijriah, yang artinya kita berada di penghujung daripada bulan Ramadan, yang mudah-mudahan pada hari ini pemerintah bersama ormas-ormas Islam dan kelompok Islam yang lainnya nanti sore sama-sama menurunkan tim Ruqyatul Hilal yang kemudian dilanjutkan dengan sedang nisbat, yang mudah-mudahan hasilnya adalah terlihat bulan pada sore ini, maka jatuhlah 1 Syawal pada hari Senin yang insya Allah itu bersamaan
dengan kelompok besar kita di Indonesia, yaitu dengan Muhammadiyah. Kemudian juga bersamaan dengan banyak negara-negara Islam di dunia. Toh seandainya kalau terjadi sebuah perbedaan, maka itu merupakan sebuah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sikapi dengan jiwa yang lapang, jiwa yang tenang, bahwa perbedaan tidak menjadi sebuah pertengkaran dan kegaduhan. Namun ulun yakin bahwa tahun ini insya Allah tidak akan terjadi perbedaan, karena menurut beberapa penelitian orang yang ahli dalam bidang ini, insya Allah moga-moga keadaan situasi alam yang dapat dilihat bulan tidak terjadi hujan dan mendung, sehingga hilal 1 Syawal akan terlihat. Namun jauh lebih penting daripada hal itu adalah bahwa kalau memang hari ini adalah hari terakhir daripada Ramadan 1443 Hijriah, artinya hari ini adalah widha'u Ramadan, perpisahan kita dengan Ramadan. Namun perpisahan ini banyak orang yang menyikapinya dengan sikap yang berbeda. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap awal pasti ada akhir. Huwa awalun, huwa akhirun, huwa zahirun, huwa batin. Pada hakikatnya yang awal itu adalah Allah, yang tidak berakhir itu adalah Allah, yang zahir itu adalah Allah, dan yang batin itu adalah Allah. Sifat yang baharu, dia berawal pasti berakhir, dia bertemu dan pasti berpisah. Ramadan bagaimanapun pasti berpisah dengan kita. Ramadan pun pasti akan datang kembali menjumpai kita. Namun apakah kita berjumpa kembali dengan Ramadan? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita jawab secara pasti. Harapan kita perpisahan Ramadan tahun ini bukan sebuah perpisahan yang akhir, tapi ada lagi perjumpaan berikutnya. Namun kalau memang ini adalah perpisahan yang terakhir pun tidak jadi masalah. Kenapa? Karena ada satu hal yang sangat penting menurut ulun adalah suatu saat kita pun akan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena demikian, sebagaimana Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, yang dikatakan oleh Imam Jalaluddin Ar-Rumi, Ramadan boleh saja perut kita itu lapar, namun hati dan jiwa kita selalu diberi makan dengan hal-hal yang sifatnya rohaniah. 1 bulan penuh kita dilaparkan di siang hari, namun apakah kita memberi makan, mengenyangkan rohaniah kita? Apakah kita memberi makan hati kita? Apakah kita memberi makan roh kita? Sehingga begitu keluar Ramadan, maka hati dan jiwa dan rohaniah kita benar-benar mencapai sebuah tujuan yang totalnya adalah muttaqin, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena demikian, pembicaraan kita pada terakhir ini adalah dengan judul kembali pulang
menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melewati Ramadan, namun kita pasti akan pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Apa bekal kita ketika kita ingin pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Allah selalu mengajak kita. Coba kita lihat, kita dengar setiap kali orang yang membaca talqin di kuburan. Di akhir selalu si pentalqin mengatakan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Tuhan. Radiyatan maradiyah, dalam keadaan senang, dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu al-khawatim. Amal perbuatan seseorang itu yang utamanya adalah penutup. Apabila penutupnya itu baik, maka baiklah yang dia hasilkan. Apabila penutupnya itu buruk, maka buruklah yang dia hasilkan. Maka kita selalu berharap apa yang disebut dengan husnul khatimah, penutup yang baik, penutup yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kemungkinan besar kita akan menutup Ramadan 1443 Hijriah. Mungkin siang, sore, besok atau minggu depan kita akan menutup kehidupan dunia kita. Kita akan menutup lembaran-lembaran cerita hidup kita di dunia. Permasalahan yang kita belum tahu, apakah kita tutup lembaran hidup kita ini dengan cerita yang indah? Apakah kita menutup lembaran kehidupan ini dengan sebuah catatan-catatan yang baik? Apakah kita menutup kehidupan ini dengan sebuah senyuman husnul khatimah? Hadirin rahimakumullah, inilah yang ingin kita tuju. Keluar Ramadan kita kembali kepada Allah. Hati kita, jiwa kita selalu berpulang kepada Allah. Bagaimana agar kita berpulang menuju Allah dalam keadaan husnul khatimah? Bagaimana kita berpulang menuju Allah dengan jiwa yang tentram? Bagaimana kita menutup lembaran kehidupan ini dengan cerita indah? Allah dalam Al-Quran ayat tadi mengatakan,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pertama, kita harus menanamkan jiwa kita. Kita harus memantapkan hati dan ruhiyah kita agar kita sampai kepada sebuah kedudukan sikap, agar kita sampai kepada sebuah sifat ruhiyah kita, sifat hati dan jiwa kita yang disebut dengan mutmainnah, jiwa yang tenteram. Mungkin dalam ilmu tasawuf, yang mana ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk yang disebut dengan tazkiyatun nafs, ilmu untuk membersihkan jiwa, ilmu untuk meningkatkan kualitas spiritual manusia, ilmu untuk mencapai kesucian secara rohaniah, maka akan terjadi kesucian yang disebut dengan lahiriah. Maka jalannya tidak lain adalah merubah atau mendidik nafsu kita. Karena dalam ilmu tasawuf, nafsu itu secara simpul ada 3. Nafsul amarah, 2. Nafsul lawamah, 3. Nafsul mutmainnah. Secara rinci, ulama merincikan ada yang disebut dengan 7 tingkatan nafsu. 1. Nafsul amarah, 2. Nafsul lawamah, 3. Nafsul mulhimah, 4. Nafsul mutmainnah, 5. Nafsul radiyah, 6. Nafsu mardiyah, 7. Nafsul kamilah. Namun agar biar lebih mudah dipaham, cukup 3. Yang pertama nafsul amarah, yang kedua nafsul lawamah, yang ketiga nafsul mutmainnah. Yang pertama adalah nafsu amarah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu selalu menyuruh berbuat jahat. Bagaimana diri kita atau kita mengetahui orang lain bahwa diri kita dan jiwa orang lain itu dikuasai oleh nafsul amarah? Tidak lain adalah coba kita lihat introspeksi diri kita. Apakah selama ini jiwa kita, hati kita selalu menyuruh berbuat jahat, selalu menyuruh berbuat kada baik, selalu menyuruh berbuat maksiat? Apabila hati kita dikuasai oleh nafsul amarah, maka bawaan dorongan diri adalah 1, ingin maksiat. Maka bawaan dorongan dirinya adalah ingin berbuat kejahatan. Maka dorongan dirinya adalah selalu berbuat emosional dan amarah. Bahasa kita di kampung, ia nang hendak menyanyari ya terus. Sedikit ya bini berucap dianggap salah menyanyari. Sedikit anak berucap salah kata menyanyari dan sebagainya. Apakah dia saat di rumah, saat bekerja, saat bermuamalah, selalu yang diumbarnya adalah emosional. Toh kalau dia memang melakukan ibadah 2,
sembahyang, mau puasa, dapat dipastikan dia melaksanakan dengan secara keterpaksaan. Rata-rata kalau orang nafsu amarah, maka puasanya hanya terpaksa. Ketika dia mau bersedekah, maka yang ada dalam benak jiwanya hanya mencari nama, ingin dipandang orang, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dikatakan orang dia adalah orang baik, padahal di dalam jiwanya diselimuti oleh nafsu amarah. Ketika orang berjiwa nafsul amarah, ini hidup susah. Baik dalam kehidupan dunia, dia sendiri sudah terbelenggu oleh hawa nafsunya. Dia terbelenggu oleh jiwanya sendiri. Dia hidup tidak akan tenang dan tentram. Dia hidup tidak akan pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Dirinya disiksa oleh hawa nafsunya sendiri. Ini di dunia. Di akhirat, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak dirahmati dan diampuni Allah, maka dapat dipastikan dia mendapatkan siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ramadan hadir, puasa dihadirkan Allah untuk menetralisir, untuk mendidik jiwa kita ini agar jangan lagi bersifat nafsul amarah yang kecenderungannya dikuasai oleh nafsu amarah emosional, nafsu yang selalu menyuruh berbuat jahat, nafsu yang selalu berbuat kemalasan dalam berbuat baik dan selalu menaruh keburukan di dalam hatinya. Sehari demi sehari ditempa oleh Allah dengan lapar, ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan belajar mengendalikan keinginan nafsu, ingin makan, ingin minum dan bernikmat-nikmat yang lain. Nafsu dipaksa secara bahasa agar dia tunduk kepada Allah. Alhamdulillah, kita sudah menjalani sebulan dididik oleh Allah agar nafsu kita berubah. Tinggal diri kita sendiri, apakah pendidikan 1 bulan ini memang merubah jiwa kita, memang merubah nafsu kita, atau tidak. Hanya kita yang mengerti, bukan orang lain. Ketika nafsul amarah ini sudah ditempa, ketika nafsul amarah ini sudah dididik dan ditarbiyah, melewati riyadhah, melewati latihan pengendalian hawa nafsu, lewat mengendalikan lapar dan haus dan sesuatu yang menyenangkan nafsu, lewat pengendalian emosional, maka dapat dipastikan jiwanya akan berubah. Naiklah kepada nafsu yang disebut lawwamah. Allah berfirman dalam Al-Quran, la uqsimu bin nafsil lawwamah, la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kata Allah, aku tidak akan bersumpah mengatasnamakan nafsul lawwamah. Artinya, orang jiwanya yang berubah dari nafsul amarah kemudian naik menjadi nafsul lawwamah masih celaka, masih tidak diridhai oleh Allah, masih belum diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Bagaimana kriteria atau karakternya
orang yang bersifat nafsul lawwamah itu. Orang yang bersifat atau karakter nafsul lawwamah itu adalah orang yang sudah perbuatannya bagus. Alhamdulillah, sembahyang 5 waktu rajin, bahkan tidak pernah telat. Mungkin bahasa saking dia sudah taatnya, waktunya selalu di awal waktu. Bukan hanya di awal waktu, dia berjamaah. Bukan hanya berjamaah, dia tidak pernah masbuk. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dia sudah melaksanakan ibadah Ramadan dan ibadah yang lainnya. Dan dia pun sudah tidak berbuat maksiat lagi. Alhamdulillah. Dia sudah tidak minuman keras lagi. Alhamdulillah, dia sudah tidak berjudi lagi, termasuk judi online yang sekarang ini marak dalam dunia maya, judi online. Alhamdulillah, dia sudah tidak mengumbar emosional lagi. Alhamdulillah, dia sudah tidak mengumbar kebencian lagi kepada orang lain. Namun dia belum mampu lurus dan istiqomah. Kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang dia tergelincir, kadang-kadang dia tetap terlaksana. Walaupun terlaksana, walaupun tergelincir, ternyata dia habis melaksanakan itu timbul penyesalan. Nyasar. Kadang penyesalannya itu menangis, tapi beberapa hari, mungkin sebulan kemudian tak ulang kembali. Jakanya contoh orang ketujuh amalan gibah. Setelah dididik sebulan penuh, rasanya berat untuk melakukan gibah. Tapi kadang-kadang begitu kada sadar melakukan gibah, asik jiwa mau ya orang. Balik ke rumah menyasar. Balik ke rumah menyasar. Kadang-kadang melakukan perbuatan maksiat yang lain menangis. Kembali lagi dia taat. Kembali lagi dia taat. Jalan taatnya, tapi kadang-kadang maksiat terlaksana. Taatnya bagus, tapi kadang-kadang ada perbuatan kejahatan yang dia lakukan, walaupun dia sesudahnya ada penyesalan. Bahasa pedagang, sudah alhamdulillah mulai bagus. Ternyata sebulan sekali adalah melakukan kecurangan, kecurangan timbangan, kecurangan ukuran, kecurangan yang lain-lainnya. Tapi ini balik ke rumah menyasar. Artinya apa? Jiwanya belum istiqomah. Jiwanya masih diselimuti kegelisahan kesalahan. Maka apabila kita keluar Ramadan ini berjiwa nang kayak ini, sementara tempaan puasa sudah kita lewati, bagaimana lagi kita menempa dan mentarbiyah nafsu kita agar menjadi berubah, agar meninggalkan nafsul lawamah menjadi naik kepada nafsul mutmainnah. Caranya hanya satu. Bukan satu. Caranya secara pokok tetap berusaha melawan hawa nafsu dan syaitan. Secara amaliyah Allah menjawab dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu
wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman dan jiwanya tentram, jiwanya tenang, jiwanya mutmainnah bizikrillah, dengan sebab mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah jiwa akan menjadi mutmainnah. Hanya dengan zikrullah lah jiwa kita ini akan mencapai kesempurnaan jiwa, kesempurnaan ketentraman. Maka adalah dari ayat ini lahirlah yang disebut dengan metodologi zikrullah, cara-cara zikir untuk menghasilkan ketentraman zikrullah, untuk mencapai mutma'innul qalbi. Maka timbullah bahasa yang disebut dengan zikir syariat, timbullah istilah zikir thariqat, ada zikir hakikat, zikir makrifat. 4 zikir ini hendaknya dia maksimalkan. Maka ketika itu dimaksimalkan, pasti tercapai yang disebut dengan ketentraman hati dan jiwa. Bagaimana yang disebut dengan zikrus syariat? Zikir syariat ini yang harus kita lakukan, tidak lain adalah zikir la ilaha illallah. Allah berfirman dalam Al-Quran, afdalu zikri la ilaha illallah. Paling afdal zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Rasulullah bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah. Paling afdal zikir adalah la ilaha illallah. Wa qala aidan, Rasulullah berkata kembali, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sepaling afdal zikir yang aku baca dan para nabi sebelumku membacanya adalah kalimat la ilaha illallah. Maka sesudah Ramadan ini perbanyaklah zikir syariat, zikir la ilaha illallah. Oleh para ulama fikih, minimal banyak itu adalah 300 kali dalam sehari semalaman. Mau langsung 300, mau mencicil 100 terserah. Tapi perlu lagi. Ada sebuah hadis, siapa yang hidupnya dengan la ilaha illallah, matinya dengan la ilaha illallah, walaupun dia hidup 1000 tahun, bergelimang dengan 1000 macam dosa, Allah pasti mengampuninya. Apa yang dimaksud dengan hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah, yang sehingga walau kita berumur 1000 tahun dan berbuat dosa 1000 macam dosa, Allah menghancurkan, mengampuni semua dosa itu. Kita pahami, sudah mati lawan la ilaha illallah kayak apa? Kita hidup mati lawan la ilaha illallah ini kayak apa? Ada lain adalah, salah satunya adalah hendaklah hidup kita ini adalah dengan membuka mata. Mati kita ini adalah dengan menutup mata.
Maka tutuplah mata kita dengan la ilaha illallah, bukalah mata kita dengan la ilaha illallah. Caranya silahkan. Pian hendak guring auradul manam, wirid-wirid guring dibaca, tapi ingat penutup ucapan kita adalah la ilaha illallah. Cukup. Kada usah ditambahin Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Guring, tutup mata kita. Belak bangun jam 2, terbuka mata kita. Bangun apa nih? Bangun hendak bakami kah? Atau bangun hendak ba'asilah bangun? Baik bangun ba'astilah ataupun kada ba'asilah, nang pasti hidup. Pasti hidup. Kalau hidup dengan la ilaha illallah, maka jangan berdiri bakami dulu, kecuali baca la ilaha illallah 3 kali, tutup Muhammadur Rasulullah, bangun amin. Bangun bertahajud. Toh kalau hendak guring ulang mati lagi, tutup lagi dengan la ilaha illallah. Bangun jam 4, bangun asik. Bagaikan Nabiullah Adam alaihissalam bangun dari matinya. Nabi Adam bangun melihat sekujur tubuh beliau. Bukan alam yang dilihat, tapi sekujur tubuh beliau. Begitu kita bangun hidup, lihati diri kita. Lihati diri kita. Apa yang harus kita lihat? Lihati diri kita. Syukuri di dalam hati kita. Alhamdulillah Allah menghidupkan aku kembali. Alhamdulillah Allah menjadikan aku orang yang beriman. Alhamdulillah Allah menjadikan diriku umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah Allah menjamin rezekiku. Alhamdulillah Allah menutup keaiban diri. Ucap di muntung kita pertama kali adalah la ilaha illallah. Guring siang, tutup dengan la ilaha illallah. Bangun guring siang, buka hidup, bukalah mata kita, hiduplah kita dengan la ilaha illallah. Kalau ini yang terjadi, maka berarti hidup kita dengan la ilaha illallah, mati kita dengan la ilaha illallah, mautul mar'i ala ma'asha alaih. Kematian seseorang, kata Rasulullah, bergantung kebiasaan hidupnya. Kalau guring, dikatakan Nabi akhul maut, kematian sementara. Guring itu adalah saudaranya mati. Maka ketika kita mati secara hissiyah, mati keluar ruh dari jasad kita, insya Allah dalam keadaan la ilaha illallah. Apa dengan begini kita sudah tentram? Belum. Apa dengan begini jiwa kita sudah mutmainnah? Belum. Kenapa? Karena kita belum masuk kepada zikir thariqat. Karena kita belum masuk ke dalam hati kita. Karena zikir kita belum meresap ke dalam kalbu kita. Maka lidah kita berzikir, ikutkan dengan hati kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang ada di hati kita, kadang-kadang seiramakan lidah dan mulut kita. Ketika muntung kita la, hati kita la.
Ketika muntung kita la ilaha, maka hati kita la ilaha. Ketika muntung kita la ilaha illallah, maka hati kita pun mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muntung lawan hati syair yang seirama. Kalau lidah kita tidak berzikir, apa hati kita berhenti berzikir? Tidak. Teruslah hati kita berzikir. Teruslah koneksi hati kita ini harus nyambung kepada Allah. Apa zikirnya? Maka ada yang disebut dengan zikir thariqat. Zikir thariqat itu adalah zikir yang dilakukan oleh hati dengan kalimat Ismul Jalalah, kalimat Allah, 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 sambil berjalan, sambil bersepeda motor, sambil menyetir mobil, sambil di toko, sambil begawi apapun, apalagi sambil duduk, sambil berabah. Setiap denyut jantung kita berdetak, setiap itu juga kalbu kita zikrullah. Apabila dua ini sudah jalan, sudah tercapaikah mutmainnah? Mulai tercapai ketenteraman hati kita. Maka harus naik dengan zikir hakikat atau yang disebut dengan zikir ruh. Zikir ruh identik dengan zikir nafas. Ketika orang nafasnya berzikir, maka hati pun ikut berzikir. Tariklah kalimat Allahu Allah. Hatinya berzikir, nafasnya berzikir. Ketika nafas berzikir, maka hakikatnya rohnya sudah berzikir. Jiwanya sudah zikrullah. Kalau ini terlatih dalam kehidupan kita, maka mulai tambahlah ketenteraman jiwa kita. Mulai tambah ketenteraman jiwa kita. Maka naiklah kepada zikrul ma'rifat, zikir ma'rifat. Ulun mohon maaf karena kawan sampai membahas tentang zikrul ma'rifat ini. Kenapa? Karena zikir ma'rifat ini hanya bisa dijawab la bila sautin wala harfin. Tidak ada suaranya lagi, tidak ada hurufnya lagi. Bukan kapasitasnya. Ulun membahas di tempat secara umum ini karena rumit memahami apa yang disebut dengan zikir tanpa suara, tanpa huruf. Namun insya Allah apabila zikir lidah yang disebut dengan zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat ini kita latih terus sembari jiwa kita mulai tentram, maka dalam praktik kehidupan akan terlihat sambungan ayat tadi, irji'i ila rabbik. Engkau selalu kembali kepada Allah. Ketika hati tenang, kita akan bisa selalu kembali kepada Allah. Belak berdagang rugi, alhamdulillah. Belak berdagang berujung, alhamdulillah. Kenapa? Karena dia kembali kepada Allah, bukan kembali kepada dunia. Dia kembali kepada Allah, bukan kembali kepada ujungan dan kerugian. Dia melihat af'al Allah. Dia kembali kepada Allah dengan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Apabila dia kembali kepada Allah, maka akan lahirlah sikap lagi radiyatan mardiyah. Dia akan ridha menerima apapun dalam kehidupan ini.
Apabila dia sudah kembali kepada Allah karena ketentraman jiwanya, maka dia akan redha. Dan inilah pembeda orang wali dengan kita. Apa yang perbedaan yang menculuk antara orang wali yang dicintai Allah lawan orang yang beriman tidak masuk kategori orang-orang yang dicintai Allah secara khusus? Perbedaan yang mencolok adalah kita bila inya bahujung korihim, bila rugi mandem, itu aja. Bila inya sakit mandem, bila inya nyaman tak korihim. Ini yang menjadi masalah. Orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala lahumul busyra fid dunya wal akhirah. Mereka selalu gembira apapun yang menimpa diri mereka. Mau berujung tak korih, mau rugi tak korih, senyum. Mau sakit alhamdulillah, mau nyaman alhamdulillah, karena dia radiyatan ridha. Kalau dia ridha, maka sambungan ayat mardiyah, dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ridha, diridhai Allah, dia diakui oleh Allah sebagai hamba Allah yang istimewa. Karena dia ridha, dia dimasukkan Allah ke dalam surga, dua surga. Jannatul ajilah wa jannatul ajilah. Dia mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kesenangan jiwa. Itu merupakan surga duniawiyah. Dia akan mendapatkan jannatul ajilah, surga yang merupakan kenikmatan yang sifatnya materi dan ruhaniyah. Itu di akhirat. Dua surga yang didapatkan, dunia dan akhirat. Karena dia nafsul mutmainnah, dia melahirkan sikap terhadap manusia, bisa menghargai orang lain, bisa menyayangi orang lain. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersifat penyayang. Tidak akan bisa bersifat kasih sayang kalau orang jiwanya tidak tenang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, budala ummati la yadkhulunal jannata bi kasratis shalah. Para wali abdal, wali Allah yang bertitel abdal, mereka kada masuk surga lantaran banyak puasa. Mereka masuk surga bukan karena banyak sembahyang. Mereka masuk surga bukan karena banyak ibadah-ibadah lahiriah, tetapi mereka masuk surga karena punya dada jiwa yang bersih. Jiwanya bersih daripada kebencian dan kedengkian kepada orang lain. Jiwanya bersih daripada sifat dendam dan buruk sangka kepada orang lain. Jiwanya bersih daripada awsatul mazmumah, sifat-sifat yang tercela, yang buruk di dalam hati. Wasakhaun nufus, jiwa mereka adalah tenang. Jiwa mereka adalah berjiwa sosial, menghargai orang lain, dan warahmah li jami'il muslimin, bahkan li jami'il ummah. Mereka berjiwa kasih sayang terhadap umat, kasih sayang terhadap manusia. Agama kita mengajarkan begini. Ketika sebuah ajaran aneh, kenapa begitu masuk ke dalam sebuah ajaran nang timbul hanya kebencian kepada orang lain yang tidak sepaham dengan dirinya.
Kenapa begitu masuk sebuah ajaran yang ada hanya kepada tuduhan-tuduhan buruk sangka kepada orang lain? Ini bukan ajaran kesucian. Islam datang dengan ajaran yang suci, membawa kepada kesucian, membawa kepada kesucian jiwa kita. Hadirin rahimakumullah, inilah yang mudah-mudahan kita capai. Keluar Ramadan benar-benar kita mencapai nafsul mutmainnah, punya jiwa yang tenang dan tenteram, karena sebulan kita riyadhah, latihan haus dan lapar, sebulan kita makan rohaniyah, jiwa kita diberi makan, roh kita diberi makan. Akhirnya di luar Ramadan wajar kita dikatakan fitrah, wajar kita mengatakan selamat Idul Fitri, wajar kita dikatakan kembali kepada kesucian. Rasulullah bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban kharajat dzunubuhu kayaumin waladatu ummuh. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan keikhlasan, dia bersih bagaikan seorang bayi baru dilahirkan sang ibunya. Hadirin rahimakumullah, semoga jalan menuju kembali kepada Allah ini kita lakukan agar kita kembali kepada Allah, pulang menuju Allah dalam ketentraman, kedamaian, penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampeyan sabarataan. Dan ulun terakhir kuliah subuh di masjid ini, maka ulun selama kuliah subuh di masjid ini ada ucapan ulun menyinggung perasaan, menyakiti perasaan biar ulun banyak minta ampun dan maaf. Ada perbuatan ulun nang salah, ada perbuatan ulun nang kada pas, ulun banyak minta ampun dan maaf, minta halal dan minta ridho. Ulun ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga. Min Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala